Kita lanjutkan untuk sesi ketiga pemberi materi. Berikutnya adalah dari Ibu Andansari Penny R, SSIT dengan judul Masa Kehamilan Bidan sebagai Konsultan untuk IMD, Breast Care, Senam Hamil. Halo, Ibu Andansari, apakah sudah hadir ya? Baik Ibu, Hadir, Bu. boleh ya, baik Ibu, selamat siang. Izin Selamat saya siang. menayangkan CV dan membacakannya. Untuk Ibu Andansari Penny R, SST adalah sebagai Kepala Kebidanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, profesinya bidan, Poltekkes Jakarta 3. Beliau 2016 menjadi Kepala Bidan di RSCM, kemudian sebagai bidan di RSCM, kemudian di 2009 bekerja di Klinik Zahwa. Mungkin juga ada beberapa sertifikasi yang luar biasa ya Bu, yang tidak ditayangkan di sini. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk berbagi ilmu di siang hari ini pada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman masih tetap semangat. Dipersilakan Ibu Andansari untuk waktunya 45 menit, di sesi tanya jawab 15 menit. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Holila dan teman-teman semua yang tak lupa juga kepada Bu Siti Maskanah ya. Dan tadi sebelumnya Dokter Cepi. Sebelumnya saya mau, karena tadi Dokter Ribeldi sudah memberikan pantun ya, kita pantun sedikit. Ya, ada timur dan selatan, ada barat Cakep. juga utara. Selamat siang kuucapkan bidan-bidan cantik semua. Cakep, terima kasih pantunnya Ibu. Mantap. Ya, Eh, menambah semangat nih di siang ya, hari yang harus sudah mulai semangat ya. ngantuk. Ya, Kan betul. tadi sudah dibacakan sebelumnya, nanti ada hadiah yang menarik ya. Apa tadi? Iya. Benar sekali, Bu. Pajero, Pak Alphard ya tadi. Iya, Insya Allah miniatur, Bu. doakan Iya, terus betul. BMHS terus berkembang ya. Nanti bisa suatu saat ya. Amin, 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 Bu. amin. Terima Baik, kasih Bu. izin share screen ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Baik. Sebelumnya memang materi saya ini berhubungan dengan yang telah disampaikan oleh Bu Siti Maskana dan Dr. Cepi ya, bahwa memang peran kita ini sebagai bidan sangatlah besar. Kita sebagai ujung tombak dari pelayanan kebidanan ya. Mungkin kalau yang kita saja di pusat itu terasanya, kalau dari tadi sudah dipaparkan oleh Bu Siti Maskana, Dr. Cepi, bahwa masih banyak capaian-capaian yang memang itu semua harus kita pikul bareng-bareng ya, angkat bareng-bareng, karena memang itu nggak bisa kita kerja sendiri untuk semakin mencerdaskan anak bangsa ya. Siang ini saya diminta untuk men-sharing ya, kita berbagi tentang dimulai dari masa kehamilan bidan sebagai konsultan ya. Kita sudah mengetahui bahwa memang bahkan jauh tadi ya sudah disebutkan dari Bu Siti Maskana, jauh sebelum wanita hamil, kita sebagai bidan itu sudah touch dengan perempuan ya. Bahkan di seluruh siklus hidup wanita kita adalah pendamping wanita. Nah, bidan adalah profesi yang luhur ya, karena memang kita menjalaninya itu harus dengan niat ya, mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Walaupun meskipun memang profesi ini adalah sebagai nafkah hidup kita, tapi bukan berarti apa-apa kita hubungkan dengan uang gitu ya. Karena ingat banget saya waktu saya juga sebelumnya pernah ya, sebelum di rumah sakit itu buka praktik bareng dokter gitu ya, kita memanage bareng. Setiap kita berorientasi bukan kepada keselamatan pasien, kebaikan pasien, itu pasti ada aja. Misalkan nih ya, ada pasien datang gitu ya, waduh, alhamdulillah nih tadi pasien lagi sepi nih, ada yang mau lahiran gitu. Nah, sedikit terbesit itu pasti ada aja. Apakah akhirnya pasiennya harus dirujuk gitu ya? Ataukah pasiennya persalinannya jadi harusnya sebentar jadi memanjang gitu.
Makanya itu kita harus mencintai profesi kita. Karena kalau kita menjalankannya dengan hati yang setengah hati atau mungkin belum menyatu banget, itu akan sulit gitu ya. Contohnya kayak gini aja. Mungkin kayak kita ngelihat artis ya. Kenapa sih dia asik? Karena memang mungkin dia sudah enjoy dengan kehidupannya. Sedangkan kalau kita sudah mungkin ada shift pagi sore malam gitu ya, beban kerja pasien banyak, tapi ingatlah itu akan semua nanti menjadi nilai tambah kita nanti di akhirat. Jadi selalu di refresh terus niatnya gitu ya. Ketika kita akan bertemu dengan pasien, kita akan bertemu dengan melayani persalinan atau kehamilan, kita selalu niatkan bahwa memang ini untuk ibadah gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa memang kita adalah pengawal kesehatan. Jadi sebelum prakonsepsi ya, sekarang sudah untuk di Jakarta sendiri sudah ada pracatin. Mungkin teman-teman yang sudah berdinas di puskesmas ya, ada kalau setiap pasien-pasien yang mau menikah itu pasti akan diperiksa darahnya, HIV-nya, sifilisnya, ya, anemia apakah tidak gitu. Sebetulnya maksudnya apa sih gitu ya? Itu semua nanti berhubungan agar bayi ya, yang nanti dia kan ada yang habis nikah langsung bulan depannya enggak mens gitu ya. Jadi langsung hamidun gitu. Nah, diharapkan kalau dari awal kita sudah screening dari awal gitu ya. Hal-hal seperti kayak ibu anemia ya, itu bisa kita tekan gitu. Karena misalkan memang di anemia, kita sudah kasih konseling, ya bidan udah kasih konseling, Bu ini ibu sebelum ini kita diberikan tablet lambung darah gitu. Atau diperbaiki makannya aja. Ada beberapa kalau misalkan pasiennya gitu yang pracatin itu gemuk gitu, itu nanti sama kalau kita di puskesmas ya dikonsultan ke bagian gizi ya, nanti dikasih oleh bidannya bagaimana cara mengatur makannya, misalkan kurangi karbohidratnya, lebih banyakin proteinnya gitu, gerakan-gerakan untuk mengurangi, karena memang tidak ini juga kalau misalkan dia terlalu hamil besar itu kan awal basicnya aja udah mungkin agak berat gitu ya. Nanti kalau dia hamil akan jadi tambah obes gitu. Jadi dari sebelum hamil ya. Nah, kita terus kawal terus nih persalinannya, hamil lah ibunya ya. Hamil bagaimana tadi sudah dibacakan juga, dijabarkan juga oleh Dokter Cepi, bagaimana caranya 1000 awal kehamilan ya, agar hamilnya itu mempunyai istilahnya ada bayinya yang dihasilkan adalah bayi yang sehat gitu. Jadi jangan sampai selama kehamilan ibunya takut gendut, makannya dijaga-jaga, atau mungkin makan yang seadanya aja, junk food, bakso lah atau apa gitu ya. Akhirnya gizinya kurang, ibunya anemia, akan mempengaruhi juga nanti bayinya jadi stunting gitu ya. Nah, inilah peran kita sangat besar ya, bahwa kita adalah pengawal kesehatan reproduksi perempuan ya, dan kelahiran generasi penerus. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak sampai sekarang mulai terus berjuang gitu, kita akan menelurkan generasi-generasi yang kurang baik gitu, dan akhirnya nanti Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang lain ya. Nah, selanjutnya tadi ya, kita berupaya biar ibunya sehat. Ibu yang sehat kita harapkan bisa melahirkan anak yang sehat dan menyebabkan jadi bangsa kita sehat dan negara kita semakin kuat. Nah, ini tadi sudah sedikit dikupas oleh Bu Siti Maskanah bahwa memang kita itu ada undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Di sini dikupas bahwa apa aja sih peran bidan gitu ya. Di situ ada memberikan pelayanan ya sebagai yang misalkan pelaksana, mengelola pelayanan kebidanan untuk ibu-ibu bidan yang
mungkin buka praktek ya, itu penyuluh dan konselor. Nah, ini yang kita akan bahas ya, bahwa memang kita adalah penyuluh, konselor ya, semuanya mungkin dari apapun kalau misalkan lagi praktek ya, pasti semuanya ditanyain. Makanya kita sebagai bidan nggak boleh update gitu ya, harus sering banyak tanya, banyak baca gitu. Karena jangan sampai apalagi di masa era saat ini pasien kita lebih tahu dari kita. Itu malu gitu. Makanya ayo kita tingkatkan terus, yang belum sekolah D3 lanjutkan ke D4, yang belum profesi lanjutkan profesi, kan apa? Agar profesi kita semakin maju ya. Nah, di sini selain itu juga ada sebagai pendidik, penggerak, dan peneliti. Dan di peneliti ini memang kita masih belum banyak bidan-bidan peneliti. Jadi mari ayo teman-teman semakin maju biar ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kebidanan yang ditelurkan oleh bidan-bidan. Ya. Nah, selanjutnya bidan sebagai konsultan gitu. Maksudnya apa sih ya Bu sebagai konsultan tuh apa gitu? Walaupun sebetulnya benar kata Bu Mas Kana, ini sebetulnya apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Kita lakukan, kita sering kita ulang-ulang bahwa misalkan kayak tadi ya, pasien bertanya, ada yang tidak diketahui, bahkan untuk semua hal ya. Saya pernah praktek itu waktu itu ada pasangan ya, suami istri, pada saat konsul itu baik-baik aja, tapi ketika istrinya sedang tidak ada, suaminya bertanya. Jadi ternyata memang mereka MBA gitu ya, married by accident. Jadi suaminya mempertanyakan, Bu, gimana ya? Saya pengen tahu apakah ini anak saya gitu. Nah, gimana coba ya? Kita sebagai bidan mungkin ada yang ini mungkin salah satu kasus. Ada juga yang pertanyaannya, Bu, bagaimana sih cara posisi yang bagus biar istri saya cepat hamil. Sebagai bidan, walaupun misalkan kita baru lulus atau baru kerja, nggak bisa kita menyebutkan, maaf Bu, Pak, saya belum nikah, nggak bisa gitu. Kita harus siap apapun pertanyaan itu, walaupun memang nanti misalkan kita belum paham, saya cari dulu ya Pak Liter. Jadi jangan ketakutan, aduh saya belum memahami, Pak saya takutnya salah, jadi saya beri waktu saya untuk mencari literaturnya dan saya akan menanyakan yang lebih ahli, boleh seperti itu. Jadi nanti kita juga nggak asal jawab gitu ya. Nah selanjutnya, apakah yang dimaksudkan konsultan ya? Jadi profesional yang memberikan saran, pendapat, nasihat, dan solusi atas masalah yang dialami oleh kliennya, pasien di bidang spesialisasi yang dikelolanya. Makanya tadi kita sebagai bidan sebetulnya kita selalu memberikan konsultasi, pertanyaan-pertanyaan ya, walaupun misalkan pasien kita banyak, waktunya nggak ada, tapi pasti pasien itu ketika bertemu bidan itu rindu ingin bertanya, ada touch-nya ya, ada senyum, ada sapa, salam. Jadi usahakan itu selalu kita berikan. Kita berikan kepada pasien-pasien kita yang memang haus. Mungkin ini adalah pasien yang 100 atau keberapa, tapi bagi pasien kita adalah tetap yang pertama, gitu ya. Jadi kepuasan pasien itu adalah yang utama. Kalau dia sudah puas, udah percaya, udah terjadi klik, insya Allah ya teman-teman, kalau misalkan terjadi sesuatu, pasien itu lebih nggak mau nuntut. Gitu. Itu yang harus kita bangun terus dengan pasien kita. Walaupun misalkan teman-teman kerja di rumah sakit ya, bukan di praktek mandiri, tapi tetap kalau sudah terbangun kepercayaan, rasa percaya itu memang nggak mudah gitu ya. Tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, gimana sih mau dirujuk nggak mau gitu ya. Itu memang nggak bisa kita awal-awal langsung membuat pasien ya nurut, mau kita arahkan gitu. Itu butuh proses dan step-step gitu. Dan memang harus ada bondingnya dulu, kedekatan antara bidan dan kliennya. Nah, di sesi ini kita bagaimana caranya bidan itu untuk sebagai konsultan ya. Pertama di inisiasi menyusui dini. Sebetulnya tadi juga sudah dikupas oleh Dr. Cepi ya tentang tentang ASI ya. Jadi memang kita sebagai bidan nggak boleh sekarang sembarangan memberikan ASI formula, karena memang sudah ada hukumnya. Kalau pasien kita mengerti, dia bisa menuntut kita bisa dijerat oleh hukum, gitu ya. Dan ini pun diatur di Perpu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 2012 tentang pemberian
air susu ibu eksklusif ya. Jadi bagian pasal 9 itu ada tuh disebut tuh pasal 9-nya, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD ya pada bayi baru lahir paling singkat selama satu jam. Dengan kita dampingi ya, kita hangatkan, tidak perlu bayinya itu dikeringkan semuanya ya. Usahakan bagian tangannya jangan, karena dia nanti akan mencium-cium baunya gitu ya. Kalau misalkan Bu ngeri jatuh, yaitu makanya harus selalu didampingi. Segera tuh maksudnya kalau memang bayi dan ibunya dalam keadaan yang sehat dan bugar ya. Kalau kadang-kadang di rumah sakit bayinya sehat gitu, memenuhi syarat untuk IMD, tapi ternyata ibunya HPP. Jadi tidak memungkinkan dalam keadaan ibunya perdarahan kita melakukan IMD. Atau mungkin ibunya udah siap gitu ya untuk dilakukan IMD, tapi ternyata bayinya misalkan asfiksia, itu pun tidak bisa. Jadi tetap kita melihat kondisinya. Kita buat suhunya ya, jangan terlalu dingin. Terus apalagi yang kita nilai ya, kita siapkan dulu. Makanya sebelum lahir itu kita siapkan kayak topi, handuk gitu ya, karena nanti bayinya itu bonding langsung. Jadi jangan sampai waktu saat IMD ibunya masih dalam keadaan pakai baju ya. Jadi harus skin to skin. Jadi ketika bayi dan ibu kulitnya saling menempel ya. Terus bagaimana caranya IMD? Nah, nggak mungkin, mungkin di sini banyak juga ya teman-teman bidan yang lahir, yang bekerja berdinas di rumah sakit, memang nggak mudah untuk ibu-ibu kita melakukan konseling untuk melakukan IMD. Makanya kita butuh kerjasama untuk kepada bidan-bidan yang di puskesmas, praktek BPM ya, praktek mandiri gitu, untuk melakukan edukasi ini jauh sebelum dia melahirkan. Jadi ketika ibu sudah datang melahirkan dalam keadaan sakit atau ini, untuk memberikan masukan itu agak sulit karena dia lebih terfokus pada nyerinya gitu. Jadi usahakan ketika ibunya sudah mulai tidak ada muntah, sudah mulai ditanamkan pentingnya ASI. Nanti kita akan melakukan IMD. Jadi ibunya juga nggak kaget gitu ya. Kenapa nih bayi saya ditempelin? Karena ada beberapa juga pasien yang nggak mau karena dia merasa geli gitu ya. Karena kan mungkin kurangnya edukasi dan memang mungkin kurangnya pengetahuan ibu ya. Jadi dia menolak atau dia ketakutan nanti bayinya jatuh. Nggak apa-apa Bu, kita temanin. Itulah pentingnya kita sebagai pendamping wanita atau penjaga tadi ya, pengawal kehidupan wanita. Nah, selanjutnya di sini ya tadi sudah sedikit dikupas bahwa IMD itu sangatlah penting gitu. Jadi pemberian ASI yang optimal itu untuk sesuai dengan standar emas pemberian makanan bayi dan anak ya, bahwa IMD itu udah ditulis di pertama, segera setelah lahir lakukan IMD. Setelah itu ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan sampai dia 2 tahun. Ada beberapa yang jurnal yang memang nanti sampai 2 tahun. Ada yang tetap ibunya juga setelah 2 tahun tetap memberikan, walaupun memang sudah tidak keluar katanya untuk bonding, tapi memang sebetulnya kalau di atas 2 tahun itu sudah tidak ada gizinya. Jadi percuma gitu ya. Nah, lebih baik kalau memang sudah bisa bayinya lepas dari ibunya, nanti ibunya bisa menyiapkan kehamilan selanjutnya gitu ya. Selanjutnya nih, ini adalah manfaat ASI ya. Pentingnya IMD karena memang dia bisa mencegah kematian bayi baru lahir. Dan kenapa pentingnya? Dan dia juga IMD ini pentingnya untuk ibu juga ya, karena untuk ketika bayinya nempel menyusu ya, ASI bayinya kan ngenyot ya, gitu ya, itu langsung kontraksi ibu meningkat gitu ya. Jadi terjadi penurunan uterus, perdarahan jadi tambah sedikit gitu. Makanya penting banget sampai pemerintah menetapkan itu di peraturan undang-undang ya. Nah, untuk bayi-bayi yang sakit gimana Bu? Ya, untuk bayi-bayi sakit memang untuk di rumah sakit kita tetap mengambil ya. Jadi walaupun misalkan kolostrum ibunya
masih sedikit ya, kita belum bisa masukin ke dalam tempat-tempat susu, paling kita masukkan ke dalam spuit, nanti kita berikan nama ibunya. Fungsinya apa, Bu? Kan bayinya misalkan di NICU juga dipuasakan. Bahkan sekarang pun bayi-bayi yang dipuasakan itu tetap diberikan ASI walaupun itu ada tekniknya ya. Jadi nanti dilumerkan di bagian dalam mulut bayi itu untuk mencegah NEC ya, untuk mencegah usus-ususnya mati gitu. Jadi sebegitu pentingnya ASI. Terus untuk ibu-ibu yang lebih bagaimana sih Bu, bayi ibunya lebih percaya sama susu formula. Nah, kita kembalikan lagi misalkan dia agamanya apa gitu ya. Ibu Allah tuh sudah, misalkan kalau saya memang Islam ya, saya bilang gini, Ibu Allah itu sudah menyiapkan. Ibu itu buat air susunya ibu ya buat anak bayi. Kalau sapi ya untuk anak sapi gitu ya. Pasti komposisinya itu sudah dibuat sedemikian bagus untuk anak kita. Jadi jangan lebih percaya ke makan iklan gitu ya. Disitulah makanya tadi kita perlu terus membangun kedekatan. Kalau kita sudah dekat, sudah ada klik, apapun yang kita bicara kebaikan, pasti pasien kita, oh iya gitu. Jadi dia bisa merubah mindset-nya gitu ya. Lanjutnya, nah ini dari tadi kita memberikan ASI ya, EMD, terus gimana ya untuk ibu-ibu pekerja gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah banyak saya lihat ibu-ibu yang misalkan naik busway, naik kereta itu nonton cooler bag ya, gitu. Jadi memang kita terus membangun pengetahuan masyarakat kita semakin bagus gitu. Mungkin waktu dulu sekali ya ASI itu dibuang. Jadi kalau dia bekerja kemong gitu ya, bengkak gitu dibuang, nanti ASInya basi gitu. Ternyata sekarang alhamdulillah teman-teman juga di rumah sakit sudah mulai semuanya menggalakkan gitu. Jadi pada ada waktu-waktu untuk istirahat, melakukan pompa ASI ya, gitu. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan menyusui dalam melaksanakan pelaksananya terutama dimulai pada masa kehamilan ya. Jadi semuanya itu nggak bisa dilakukan setelah dia melahirkan. Itu edukasi itu harus jauh sebelum dia melahirkan, pada saat hamil ya, sudah hamil sudah tuh Bu, nanti kita sudah, Bu gimana nanti anaknya, apakah minum ASINya Ibu bekerja apa tidak, kalau nanti oh ya Bu nanti saya kerja nih, gimana caranya, oh nanti diajarkan, nanti kita ajarkan ya Bu caranya nyimpen ASI bagaimana, agar anaknya tetap ASI Bu gitu, murah, meriah, sehat gitu ya. Nah selanjutnya, nih, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ya, tadi makanan ibu. Makanya kita untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, jangan cepat-cepat diet gitu ya. Tadi sudah dikit kupas oleh Dr. Cepi bahwa justru pada saat menyusui itu dibutuhkan yang lebih kalorinya lebih tinggi gitu ya. Vitaminnya, semuanya, protein yang dibutuhkannya lebih banyak. Karena apa? Kita memberikan bukan hanya ke kita, tapi ke bayi kita. Apalagi untuk bayi-bayi yang mungkin tadi BBLR. Kita akan kejar ketika dia sudah lahir gitu ya. Jadi jangan, Bu, ini biar lebih cepat besar, kita kasih aja susu yang bagus. Jangan. Dia susunya memang mungkin cepat besar ya, cepat gemuk, tapi itu kebanyakan gula gitu. Tetap yang terbaik adalah ASI. ASI is the best gitu ya. Nah, ketentraman jiwa dan pikiran. Karena memang proses menyusui itu didukung oleh emosi. Ibunya. Coba bayangkan pada ibu-ibu yang sudah mulai cutinya habis gitu ya, walaupun sekarang saya kurang tahu udah waktu itu pernah dicetuskan untuk 6 bulan ya, tapi beberapa perusahaan memang masih tetap 3 bulan masuk. Jadi cutinya tetap masih 3 bulan. Nah, ketika ibu-ibu udah masuk ini, dia mulai stres biasanya. Aduh gimana nih ASINya? Aduh saya pumpingnya cadangannya belum banyak nih, nanti anak saya kehausan apa enggak. Nah, biasanya kalau si ibu-ibu sudah mulai stres itu, ASINya akan drop ya. Karena dia ada proses dari terpengaruh gitu, mulai stres. Makanya ini kita dibutuhkan mengajak. Kenapa kita kalau konseling ya memberikan edukasi, ibu bapaknya mana gitu ya, selalu ditanyakan gitu ya. Karena apa?
itulah butuhnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti Maskana, support system. Ibunya tuh nggak bakalan bisa sendiri gitu ya. Kalau ibunya misalkan ada ibunya, misalkan suaminya kerja luar kota gitu, ada enggak ini misalkan ibunya gitu yang bisa memang ibu ini percaya gitu, bisa bagi tugas gitu, sehingga nanti tadi ya yang sesuai pertanyaan, angka-angka postpartum blues-nya juga menurun gitu. Kalau sudah ibunya nyaman, ya karena memang apalagi untuk ibu-ibu yang hamil pertama itu bukan hal yang mudah. Sepintar apapun itu, mau dia dokter, bidan, perawat ya, ketika kita hamil gitu, kita mengalami itu sendiri. Kadang-kadang ilmunya itu hilang berjatuhan. Ya, kadang-kadang sudah lupa itu semua teori karena memang apa si ibu itu biasanya lebih takut anaknya nggak terpenuhi gizinya, anaknya kenapa-napa itu memang psikologis seorang ibu ya. Nah, apalagi yang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ya, penggunaan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Tadi juga sudah dibilang bahwa estrogen itu adalah musuhnya dari prolaktin. Jadi kalau dia hamil kan estrogennya pasti tinggi ya. Nah, prolaktinnya pasti hambat dan jadi pasti akan menyebabkan produksi ASI-nya berkurang. Nah, salah satunya adalah nanti perawatan payudara untuk beberapa ibu mungkin payudaranya kadang-kadang sih kalau saya lihat karena mungkin ketidaktahuan ya dia belum melakukan perawatan payudara. Kadang-kadang ketika bersih bukan nggak keluar gitu, ternyata di areolanya itu ya di putingnya itu banyak ketika dibersihkan pakai kasa dengan air hangat itu banyak kotoran-kotoran menumpuk seperti misalkan sabun-sabun gitu ya. Ketika sudah dibersihkan nanti kita bantu kita massage akhirnya bisa memancar keluar. Nah ini memerah ASI ya. Udah sih saya lihat sekarang untuk yang tipe trompet ini sudah jarang dipakai ya. Jadi memang memerah itu bisa dengan dua, yaitu dengan tangan gitu ya, tangan atau dengan pompa ASI. Dengan tangan itu kesulitannya memang kalau kita tidak yakin tangan kita tuh bersih apa enggak. Apalagi untuk yang teman-teman berdinas misalkan di pelayanan gitu. Boleh pakai pompa ASI. Bahkan sekarang kan semakin maju ya, dia bisa melakukan kegiatan padahal misalkan pompanya menempel di payudaranya. Jadi dia tetap masih bisa ke pasien gitu. Nah, ini penyimpanan ASI perah. Setelah kita melakukan edukasi, ibunya mau untuk memerah ASInya dan tidak membuang, bagaimana cara menyimpannya gitu ya. Simpan, jadi kita bilang simpan dalam botol yang sudah disterilkan dulu sebelum digunakan. Jadi jangan baru langsung buat nyimpen ya, karena memang masih kotor. Bagaimana Bu dengan plastik gitu? Memang sih lebih di prefer itu memang tetap yang botol gelas dibandingkan plastik ya. Walaupun memang sekarang udah ada yang bagus-bagus gitu. Karena memang ketika kita menyimpan di dalam wadah itu kan lemak-lemaknya akan nempel-nempel ya. Kadang-kadang ketika kita hangatkan itu nggak semuanya masih ada sisa-sisanya. Kalau di kaca itu lebih cepat lumer. Jadi ketika kita berikan semua faktor-faktor ASI itu masuk bisa kita berikan lagi ke bayi kita. Nah, jangan lupa cantumkan jam dan tanggal ASI perah. Usahakan yang paling lama itu ada di depan ketika kita udah mau kerja nih ya. Jadi kita tanggal misalkan ini sama-sama tanggal 8 Juli, tapi yang ini jam 9, yang satu lagi jam 4. Oh, itu berarti yang paling lama adalah yang jam 9 gitu ya. Simpan di ruangan maupun di freezer. Jadi ini nih untuk di ruangan di freezer misalkan kita stoknya sedikit, nggak usah dimasukin ke freezer karena kan sebentar lagi besok mau dikasih gitu ya. Jadi lebih lama. Mendingan taruh aja di bawah kalau memang besok mau dikasih lagi ke bayinya. Nah, ini menurut Kemkes ya, bagaimana cara menyimpan ASI perah itu ada beberapa di suhu kamar itu bisa bertahan 3-4 jam dalam keadaan tertutup ya, tertutup. Dengan ice pack itu suhunya 15 derajat. Jadi kalau jangan sering-sering dibuka gitu ya, itu bisa bertahan kurang dari 24 jam. Tapi kalau di lemari es bagian bawah kan biasanya ada 2 pintu ya, ada yang bawah sama atas.
Ini suhu ketentuan juga ya. Jadi kalau bawahnya sering dibuka-buka, dimainin gitu, misalkan punya anak kecil itu biasanya suhunya nggak stabil. Itu bisa lebih, misalkan nih kalau 4-5 derajat dia stabil bisa 3-4 hari. Tapi kalau dia sering dibuka itu bisa lebih turun lagi gitu. Untuk di freezer dengan suhu minus 18 derajat sampai 20 derajat Celcius itu dia bisa bertahan sampai 4 bulan. Nah, ini pemberian, insya Allah teman-teman sudah tahu ya, bahwa tidak boleh dimasukkan ke microwave ya. Tapi sebelum misalkan kita yang beku itu dari malam sudah mulai diturunkan di bawah gitu. Dilihat dari yang tanggalnya terlama, mana yang jamnya terlama itu diturunkan. Misalkan kita lihat dalam satu hari, biasanya kita kan misalkan meninggalkan ke ibu kita, atau ada mbaknya gitu ya, dalam satu hari ini habis berapa. Jadi kita jangan kelebihan juga, jangan kekurangan. Karena kalau kekurangan, terus terang ditinggalin bayi yang kelaparan itu susah gitu. Stres juga. Pertama kan kita mau ASI eksklusif gitu, tapi kita nggak menyediakan bayi susu ASInya nggak cukup. Itu juga pasti akan yang membuat kadang-kadang ibu atau ibu mertua gitu ya, biasanya yang dititipin ya, itu akhirnya nanti memberikan ASI formula, susu formula gitu. Jadi usahakan misalkan dia memang 5, siapkan 5 di bawah. Dari malam itu yang beku-beku udah mulai diturunin gitu. Jadi besok ketika dihangatkan dia di dalam wadah gitu ya, tidak perlu waktu lama untuk dia menjadi lumer lagi gitu ya. Nah, untuk ASI beku yang udah tadi kan ya sudah dari freezer ya, di lemari pendingin, itu kan tadi bertahan maksimal 4 jam, itu diturunkan. Nah, yang sudah diturunkan nggak boleh dimasukin lagi ke freezer gitu ya. Jadi jangan, sayang nih, ternyata nggak habis, naikin lagi deh ke atas, nggak bisa gitu, karena suhunya udah nggak stabil ya. Jadi usahakan kita punya pertimbangan, kira-kira berapa, nanti semakin besar anaknya, ASINya semakin banyak yang ditaruh di bawah gitu. Nanti agak tertolong itu ketika mulai 6 bulan ke atas, ketika bayi sudah mulai belajar makan empasi ya, itu nanti akan berkurang konsumsi ASINya gitu. Memang di usia 3 bulan sampai 6 bulan itu yang biasanya kita berkejar-kejaran untuk mengumpulkan, mengkoleksi sebelumnya ya, sebelum kita kerja kita udah kumpulin nih. Nah, nanti lama-lama pas saat kita udah mulai kerja itu udah mulai habis. Nah, disitulah kita biasanya berkejar-kejaran agar stok kita nggak habis gitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang dalam APASI tadi ya, berhubungan tadi dengan puting, lecet, dan nyeri. Ini biasanya karena perlekatan bayinya kurang baik ya, dan kurang tepat gitu. Kalau dia tepat dan bagus, jadi bukan hanya puting saja yang masuk, itu akan mencegah terjadi lecet dan nyeri. Nah, tadi ada produknya tadi ya, tidak bikin bau, tidak usah di ini gitu. Nah, usahakan jangan sampai terjadi lecet dan nyeri. Usahakan sebelum tetekkan gitu ya, keluarkan dulu ASINya sedikit. Kita kan sudah dibersihkan ya. Berkeluarkan ASINya, dioleskan dengan tangan yang bersih ke seluruh puting dan areola kita. Baru inikan lagi, berikan ASI. Nanti kalau udah selesai bayinya menyusu, udah selesai, kita berlakukan hal yang sama. Baru misalkan udah agak kering, ya, ASINya kering, baru kita pakai BH. Jadi jangan sampai lembab, nanti bisa menyebabkan jamuran. Nah, payudara mengalami bengkak ini biasanya pada ibu-ibu yang sukanya misalkan payudara kiri saja, payudara kanannya nggak ditetekkan, itu biasanya nanti akhirnya bisa bengkak, terjadi bendungan ASI gitu. Makanya kita juga itu sudah melakukan edukasi jauh sebelumnya, menyusu kanan kiri ya, bergantian gitu. Jadi jangan kanan terus atau kiri terus gitu ya. Nah, ini bentuk puting melesak ke dalam, puting tidak keluar. Jadi ini bukan, sebetulnya ini harusnya sudah ketemu pada saat kita melakukan kunjungan lagi hamil ya. Kita udah ketangkep nih, oh ibu ASINya, putingnya masuk. Kita udah mulai ajarkan dia untuk mengeluarkan dengan tadi ya, bisa dengan spuit yang agak besar, dipotong bagian yang ujungnya, dibalik jadi tidak tajam. Kita pakai minyak, tapi jangan dilakukan pada trimester awal. Dikhawatirkan nanti memicu kontraksi ya, atau saluran air ASI yang tersumbat gitu. Nah, untuk
Gimana Bu untuk ibu-ibu yang bayinya meninggal? Nanti kita bahas ya pada saat breast care ya. Nah, ini breast care ya. Ya, proses menyusui laktasi sungguhnya dimulai bukan sejak bayi lahir ya, melainkan jauh sebelum itu. Produksi ASI akan berjalan lancar jika ibu rutin merawat payudaranya. Nah, untuk ibu-ibu yang langsung menyusui dengan yang hanya dipompa juga akan berbeda. Karena susuan bayi, hisapan bayi langsung itu adalah yang terbaik. Semakin dia cepat mengosongkan ASI-nya, jadi nanti dia produksi lagi. Beda dengan memang pompa. Jadi buatan manusia ya pompa ya. Kalau ASI dihisap langsung dari bayinya, dia akan langsung cepat habis gitu ya. Stoknya yang di payudaranya nanti dia langsung membentuk lagi ASI-nya. Biasanya kalau dengan ibu-ibu yang LDR itu ada beberapa yang misalkan ibunya bekerjanya di luar kota gitu. Jadi bayi ASI-nya ini nanti dia kirimkan lagi gitu. Asal kita harus memastikan bahwa suhunya itu benar-benar terjaga gitu. Nah, untuk ibu-ibu tadi yang meninggal bagaimana? Jadi pada ibu-ibu yang bayinya meninggal, jangan teman-teman kita koordinasi ya, kita dengan dokter gitu untuk memberikan supresi ASI gitu. Tapi tugas kita sebagai bidan adalah gimana untuk kita cepat-cepat melakukan pembebatan gitu. Jangan sampai dia produksi gitu ya, udah produksi dikeluarin gitu ya, disedot gitu, nanti tambah dia produksi lagi tambah banyak gitu. Jadi sebelum dia ini kita udah ajarin Bu ini caranya dibebat, nanti sambil dokternya memberikan resep untuk obat ini ya supresi ASI biar ASINya tidak diproduksi. Karena kalau dia sudah bengkak kasihan gitu. Ternyata kita yang lupa memberikan edukasi untuk ibu-ibu yang bayinya sudah meninggal. Nah, ini caranya breast care ya. Soalnya teman-teman semua udah tahu ya, gimana cara memudahkan payudara memproduksi ASI, tujuan utamanya ya, meredakan pembengkakan ya. Kalau kita sakit, kemeng gitu ya, apakah kalau ibu-ibu kerja rasa, aduh nih udah kenceng banget nih gitu ya. Nah, terus membuat tubuh ibu lebih rileks dan mudah memberikan ASI pada anaknya. Oh ya, untuk ibu-ibu yang nggak mau memberikan ASI, kita bisa, Bu, ini bahaya tidak memberikan ASI itu adalah salah satunya bisa meningkatkan kanker payudara. Jadi kalau ibu-ibu, tadi kata dokter Cepi ya, jadi putingnya hitam, bentuknya nggak indah, itu lebih bagus Bu dibandingkan kita kena sakit kanker gitu ya. Jadi ibunya, oh iya, karena memang ini adalah payudara ini ciptakan Allah, nggak mungkin cuma buat estetik doang ya, pasti ada fungsinya gitu. Sayang kalau fungsinya nggak dimaksimalkan. Nah, ini dari teknik pijatnya, jadi kita bisa hangatkan ini untuk yang sebelum melakukan ya dengan handuk yang sudah dihangatkan pakai air hangat gitu, som-som kuku baru ditempelkan. Tapi untuk untuk yang nyeri ya, nyeri misalkan yang tadi itu jangan pakai yang hangat ya. Kalau misalkan nyeri banget itu ganti lagi kompresnya sama yang kompres dingin. Jadi lihat case-nya gitu. Kalau emang ini kan kita mau biar dia produksinya banyak ya. Kalau ini untuk yang tadi untuk ibu-ibu yang bayinya meninggal, kita kompresnya pakai yang dingin. Misalkan dia udah keburu bengkak nih, mau nggak mau kita kompres dulu yang dingin ya, dingin untuk mengurangi Diingatkan nyeri. Ibu, Oh iya, udah. waktunya 5 menit lagi ya. Oh baik. Terima 5 menit kasih. lagi. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa melihat nih ya caranya bagaimana putingnya sama areolanya gitu ya. Jadi di sini pijat perlahan ke atas ke bawah, terus areolnya itu pijat dengan perlahan ke arah. Jadi jangan keras-keras ya. Apalagi kalau dia bengkak itu akan sakit banget gitu. Jadi kita lihat juga bagaimana Bu. Jadi setiap kita melakukan tindakan kita melihat ekspresi wajah ibunya gitu. Kan kadang-kadang ada pasien yang nggak mau ngomong ya. Kita lihat, oh ini ibunya kesakitan, kita kurangi gitu masasnya. Nah ini adalah senam hamil. Jadi untuk melahirkan, jadi saat ini bukan di Indonesia saja ya, memang di seluruh dunia salah satunya adalah yang membooming itu adalah plasenta akreta. Jadi itu sangat kayak istilahnya membooming, meledak gitu ya. Akhirnya sekarang di RSCM pun tempat saya bekerja banyak banget pasien-pasien dengan plasenta akreta. Penyebabnya apa ya? Karena memang angka persalinan SC, bukan persalinan, angka SC yang tinggi gitu. Saking tingginya banyak kadang-kadang yang tidak sesuai indikasi di SC, akhirnya banyak sekarang
ibu-ibu yang pasien hamil dengan plasenta akreta. Nah, kalau sudah akreta kita lihat nanti biasanya kita setiap itu ada timnya ya. Kita lihat nih pas saat dibuka pun bukan objek sendiri. Dilihat apakah itu dia menempel juga sampai ke usus, bahkan nanti ada ini ya, bedah usus ya. Ada misalkan dia sampai menempel sampai ke vesika gitu. Berarti nanti sama urologi gitu. Jadi memang untuk mencegah kembali lagi untuk mencegah ini kita berikan ibunya agar bisa, memang kan persalinan itu 85% adalah normal ya. Gimana caranya biar dia bisa melahirkan dan sehat gitu. Nah, ini ada gerak-gerakannya gitu. Nah, maaf. Nah, yang pertama adalah gerakan melengkung ke samping ya. Gerakan melengkung ke samping ini fungsinya apa sih gitu ya kan? Nah, di sini dengan sebetulnya dengan dia duduk rileks ya, ini sambil tetap ada bidannya ya yang untuk mendampingi. Dia fungsinya adalah untuk merilekskan punggung gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ibunya, Bu, saya nyeri Bu punggungnya gitu ya, itu coba dilakukan gerakan ini untuk hamil-hamil yang sudah besar. Nah, ada juga nih yang gerakan melipat badan ke depan dengan tumpuan. Ini rileks ini untuk mengurangi stres pada ibu ya. Apalagi misalkan ibunya lagi mulai proses persalinan pada laten nih, kadang-kadang ada tempat-tempat persalinan yang bagus ya, dia disediakan tempat-tempatnya ibunya biar nyaman. Nah, ada juga nih senam Kegel, menahan pipis ya, menahan pipis itu nanti untuk menguatkan organ-organ di sekitar vagina ya. Nah, ini juga senam jongkok kita ajarkan pasien kita agar untuk menguatkan otot-otot dasar panggul ya. Jadi nanti mempermudah untuk persalinan. Nah, selanjutnya ini ada pose Taylor atau yoga kupu-kupu. Sebetulnya gerakan senam hamil tuh banyak ya, ibu-ibu ya. Jadi ini adalah hanya beberapa gitu. Nah, ini juga untuk menguatkan anggota otot-otot di bawah ya, sehingga nanti pada saat proses persalinan dia lebih kuat gitu ya. Nah, mini sit up gitu. Sebetulnya memang sit up itu tidak diperbolehkan untuk ibu-ibu hamil. Tapi yang kita ajarkan adalah di sini mini sit up. Jadi dia tidak langsung bangun ya, hanya sedikit mengangkat kepalanya. Ya, ini bagus untuk proses nanti dia persalinan. Nah, gerakan duduk bersila ini juga untuk istilahnya merelaksasi ya, mencegah stres ya. Nah, mengangkat panggul. Nah, seperti ini mengencangkan otot-otot perut dan memberi rasa rileks gitu. Nah, kalau ini yoga ball sudah banyak ya beberapa tempat yang persalinan yang memberikan ya. Ini untuk menjaga keseimbangan selama kehamilan dan menguatkan otot perut ya. Jadi ototnya lebih rileks. Ya, untuk mengurangi nyeri pada persalinan juga beberapa persalinan sudah menggunakan yoga ball. Nah, ini ya posisi merangkak ya. Ini juga untuk punggung bagian bawah itu seperti ini, jadi merelaksasi otot-otot yang di perutnya juga lebih nyaman gitu ya. Dilakukan beberapa detik, diulang 5 sampai 6 kali gitu. Demikian presentasi saya ya. Baik, Ibu Andarsari, terima kasih atas paparannya tentang bagaimana sih kita bidan sebagai konsultan. Ini udah hari-hari kerjaan kita ya, Bu. Iya, IMD, benar-benar. betul, breast care, senam hamil, udah kerjaannya. Kan tetapi kita menyambungkan nih dari hulu ke hilir, dari materi yang disampaikan dari Dokter Cepi tentang stunting, apa sih concernnya kita tadi ASI, kemudian juga pelayanan kebidanan, asuhan kebidanan holistik yang juga disampaikan oleh Bu Siti Maskana bahwa penting sekali edukasi, kembali lagi bahwa kita ingin melahirkan generasi di era yang sekarang menjadi yang generasi yang paling bagus ya Bu, artinya tidak adanya stunting. Udah 2023 loh, masih kita tertinggal gitu ya, artinya kita sudah harus berkembang terus. Baik Ibu, kita tunggu nih dari para peserta untuk pertanyaannya, masukannya, diskusinya ya Bu, karena isinya Bu Bidan semua nih.
pastinya ilmunya sama gitu, akan tetapi pasti mungkin ada yang ingin di-sharing begitu. Sehingga kita ini 13 tadi ya, 22 angka kematian bayi kita mau turunkan. Kemudian 13 juga kita untuk mengurangi juga. Nah, jadi hal-hal yang ini menjadi concern semuanya. Dipersilahkan teman-teman sekalian untuk bertanya langsung atau di kolom chat, atau kemudian mau raise hand dulu, berpikir-pikir dulu, disilahkan. Diskusi boleh ya Bu ya, kita di sini. Ya, tadi saya setuju sekali terkait persiapan persalinan, kita perlunya konsultasi ke klinik laktasi, atau kita yang bekerja di bidang praktek puskesmas dalam hal ini memberikan pelayanan langsung kepada ibu, memberikan edukasi pentingnya persiapan memberi ASI sebelum melahirkan. Karena memang tadi Ibu sampaikan, ternyata begitu lahir putihnya hitam, begitu udah mau lahiran kita harus bersihin dulu, PR banget tuh ya Bu. Iya, Ternyata iya, banyak lemak-lemaknya yang harus dibersihkan. Nah itu iya, menjadi penting juga yang di terakhir 10T kita memberikan edukasi tentang perawatan breast care atau perawatan payudara sebelum melahirkan. Jadi sehingga tidak hanya bahaya-bahaya atau manfaat-manfaat ASI yang diberikan, juga perawatan payudara menjadi sangat penting. Baik, ini iya. sepertinya sudah ada yang bertanya, Ibu, sebentar ya. Yakni dari Elvi Sari Jayanti dari RSU Bunda Padang. Selamat siang Ibu, izin bertanya Bu, tadi penjelasan salah satu penyebab plasenta akreta itu adalah tingginya angka seksio. Berarti rata-rata yang mengalami sebentar ya Bu ya, ini saya mesti baca karena pertanyaannya panjang nih. Ya, sebentar saya baca dari sini aja biar lebih jelas. Berarti rata-rata yang mengalaminya adalah ibu-ibu yang riwayat sebelumnya sudah pernah melahirkan dengan SC. Yang mau saya tanyakan, apakah plasenta akreta itu juga memungkinkan pada anak pertama, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu, Baik, langsung saya dari jawab ya. Elvisari. Ya, baik. Bu Walilah ya. Terima Ya, baik. kasih kepada Kak Elvi dari RSU Bunda Padang. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa mungkin sih bisa terjadi pada anak pertama? Mungkin saja gitu ya. Karena memang sebetulnya kalau dilihat dari plasenta akreta itu memang semakin dia sering di SC ya, semakin banyak angkanya untuk akrekatanya jadi tinggi. Tapi bagaimana untuk ibu-ibu yang memang baru hamil pertama gitu, hamil anak pertama gitu ya? Kalau jadi gini, plasenta akreta itu terbentuk karena misalkan ada penyembuhan yang tidak baik gitu, dan ketika tertanam di tempat yang tadi tidak baik penyembuhan lukanya. Kalau misalkan dilihat di USG ada niche gitu ya, gitu. Nah, bisa saja terjadi pada bukan kehamilan pertama, tapi kehamilan anak pertama. Dengan misalkan dia riwayat pernah di kuret ya. Kuret juga ada perlukaan gitu. Ternyata pada saat penyembuhan dia tidak bagus, atau mungkin dia langsung belum penyembuh total, dia keburu hamil lagi gitu ya. Ketika dia terimplantasi di tempat yang tadi ada lukanya yang tidak bagus. Nah, memang tadi mungkin ini sebetulnya memang temanya harusnya dokter kandungan ya, perbedaan dari plasenta akreta dan dengan PEB. Jadi kalau plasenta akreta itu dia tertanamnya invasinya cepat ke dalam ya. Sedangkan kalau pada PEB itu dia tuh akarnya gitu, kayak plasentanya itu tertanamnya nggak dalam gitu. Jadi kayak kalau tumbuhan tuh kayak akar sabut, dia tuh cuma nempel-nempel doang. Nah, jadi untuk pada kehamilan yang anak bukan kehamilan pertama, tapi pada anak pertama bisa aja, misalkan dia ibu-ibu dengan riwayat sebelumnya hamil, misalkan pernah misalkan abortus di kuret, terus terjadi luka, misalkan abortus lagi di kuret, nah itu kan jadi luka ya. Nah, tadi kalau dia tertanam di tempat yang tadi, yang penyembuhannya tidak bagus, dia bisa terjadi plasenta akreta. Tapi memang lebih kecil dibandingkan misalkan ibu-ibu dengan yang operasinya misalkan udah 3 kali SC gitu. Itu kemungkinannya kalau misalkan dari grade-nya itu angkanya lebih besar kejadiannya gitu. Baik, Mbak Elvi, apakah cukup untuk pertanyaannya atas jawaban dari Ibu Andansari? Baik ya, artinya plasenta akreta sebetulnya kita dari diskusi kita pada
siang hari ini adalah bahwa kenapa sih kita menyarankan senam hamil, artinya mengupayakan sebetulnya lebih baik adalah persalinan normal. Akan tetapi kalau hal-hal memang yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, maka kita jalan terbaik adalah sesar. Artinya sesar yang bisa berfaktor pada bahwa kalau berulang masih kita temuin case, meskipun faktor di posisinya banyak banget ya Bu, artinya nggak semata hanya memang faktor seksi yang berulang atau kuret yang berulang gitu, faktor implantasi plasenta itu bisa jadi memang juga ada faktor-faktor yang lain sehingga menyebabkan plasenta akreta gitu. Dan memang ini menjadi ranahnya OB/GYN ya untuk lebih lanjutnya, kan tetapi kita untuk mengurangi resiko-resiko kalau bisa diupayakan untuk persalinan normal. Karena untuk pasien-pasien sekarang banyak kan minta sesar ya Bu, dengan Iya. metode ERAX lagi gitu. Ya, Ya karena mereka pahamnya enak, nggak sakit, cepat Iya, pulih gitu ya. Padahal iya. resikonya itu besar sekali. Apalagi untuk teman-teman mungkin yang bidan yang jaganya di kamar operasi ya, yang biasanya melihat bagaimana bahayanya operasi. Biasanya orang-orang yang tahu bahaya dari operasi sendiri itu biasanya dia maunya lebih aman, normal. Sesakit apapun proses persalinannya, tapi setelah itu ya alhamdulillah kita lebih cepat mobilisasinya walaupun dibandingkan sama ERAX ya gitu. Jadi memang kita agak sulit untuk merubah mindset ya, apalagi sekarang kalau saya lihat tuh mohon maaf yang Angka banyak pengen normal ya, kita iya normal sedikit ya Bu, aduh sedikit perbandingannya. gitu karena memang istilahnya mereka udah mikirnya sakit gitu. Jadi awalnya, nah itulah kenapa kita butuh dari awal pendekatan kita sebagai bidan melakukan konsultan gitu ya. Jadi gimana dia bisa mau dan senang menjalani proses hamil dan persalinannya itu. Jadi dia tidak cepat mengeluh gitu. Iya. Baik Ibu, cukup mungkin ya Mbak Elvi ya untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ya Ibu ke Mbak Melina Puji Lestari dari RSAM. Izin bertanya Ibu, apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi Ibu mempengaruhi terhadap bunyi napas grok-grok seperti ada lendirnya? Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, pertanyaannya bagus sekali Mbak Melina Puji dari Rumah Sakit Antam ya. Antamnya banyak banget itu emasnya. Iya ya Bu, ntar nunggu bagi-bagi kita ya. Ya, jadi gini ya Mbak Mei ya, sebetulnya kalau kita tahu gitu proses persalinan ya, jadi memang pada saat bayi dalam kandungan itu seluruh dia tidak bernafas. Dia minum, dia pipis, tapi tidak dan tidak bernafas karena semuanya yang oksigennya dari plasenta. Makanya kalau misalkan ahli forensik mau lihat nih bayinya dibunuhnya sebelum dia udah keluar procot apa sebelum masih di dalam kandungan udah dibunuh gitu ya, itu lihat aja paru-parunya gitu, paru-parunya udah ngembang. Ketika bayi dia mengalami proses persalinan melewati jalan yang sebenarnya sudah diciptakan Allah, dia akan ada proses memompa ya, dipompalah airnya itu ya yang tadi paru-paru itu agar ke luar gitu. Nah, makanya lebih berat lagi pada anak-anak yang lahir SC gitu. Pada lahir SC itu dia nanti parunya itu lebih berat untuk menyerap air yang ada di dalam paru-parunya. Nah, untuk yang grok-grok kita dengar itu, kadang-kadang kan masih grok-grok nih, suction lagi. Grok-grok nih, suction lagi ya. Padahal yang kita suction itu paling masuknya ke lambung ya. Jadi kalau nggak mungkin kalau misalkan mau men-suction sampai ke dalam paru-paru itu harus kita melakukan intubasi gitu ya, baru kita bisa ngeluarin. Dan kita tinggal edukasi ke ibunya, boleh lebih banyak dihangatkan, dijemur, itu nanti akan prosesnya hilang sendiri. Jadi nggak perlu kita khawatir ya, selama dia pernafasannya masih bagus, masih normal, tidak ada gasping, tidak ada napas cuping hidung gitu. Kita lihat juga bayinya menyusunya bagus ya, tidak merintih gitu. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu khawatir kita melakukan suction yang berulang, bahkan akan mencederai saluran pernafasannya. Jadi usahakan kalau mensyakin pun kita ukur ya, tidak terjauh. Jadi hanya di rongga mulut aja, rongga hidung. Suction dulu bagian hidung ya, hidung. Kenapa hidung duluan? Karena kalau kita masukkan ke mulut dia
dia mulut dulu, maaf ya, mulut dulu baru hidung. Karena biasanya cairannya lebih banyak di mulut. Kalau dia di hidung, dia akan proses melakukan pernafasan. Jadi nanti lebih banyak yang terserap, apalagi untuk bayi-bayi yang misalkan bayinya lahir dengan mekonium ya. Usahakan suction mulut dulu. Dan suction itu tidak panjang, hanya di rongga mulut, tidak panjang-panjang sampai ke dalam, sampai kadang-kadang meringkel gitu ya. Itu isi suctionnya itu yang kalau misalkan pakai suction yang panjang terus melingkar-lingkar di dalam lambung akan menyebabkan dia iritasi dan luka gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Melina ya. Baik, Mbak Melina, mungkin ini yang dimaksud adalah di saat proses menyusuin, mungkin nanti perlu ditambahkan ya Ibu, mungkin Ya, perlu dikonsulkan ke dokter anak untuk deteksi apakah ada boleh. alergi atau tidak Ya. terhadap bayi-bayi yang di saat proses menyusuin ada grok-grok. Sekarang banyak banget bayi-bayi alergi gitu. Jadi betul yang dikatakan Ibu bahwa pada saat proses bayi baru lahir menyaksen nggak usah dalam-dalam karena saat ini kita memang tidak begitu disarankan ya Bu untuk pemeriksaan kecuali kita ada tanda-tanda kebiruan atau memang gejala-gejala ada aspeksi seperti itu. Jadi kita hanya bersihkan saja mulutnya. Mungkin itu ya, Bu. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Selamat siang, Bu. Saya Nela, bidan dari RSUD Sawah Besar. Izin bertanya, Bu. Bentar. Jika ada ibu baru melahirkan dengan gizi buruk, apakah supor lebih baik dari ASI? Ibu dengan gizi buruk, apakah ASI tersebut berkualitas untuk bayinya? Terima kasih, Ibu. Silahkan, Ibu. Baik, Mbak Nifa Pauliana dari RSUD Sawah Besar ya. Memang kita untuk ini kasusnya kan kasusnya berbeda ya. Ibunya memang dengan istilahnya gizinya pun untuk ibunya kurang. Jadi memang kita perlu konsulkan kalau yang seperti ini ke dokter anak ya. Apakah dari ASI saja cukup gitu. Kalau memang dari kadang-kadang kita pun di rumah sakit ya walaupun kita ASI eksklusif gitu untuk bayi-bayi yang memang kita khawatir dia kurang gitu ada beberapa penilaian sama dokternya kalau memang ini bayinya udah nggak bisa nih udah diperiksa GDS-nya kurang nih maksudnya di bawah 45 nih udah langsung diberikan aja ada juga gitu jadi nggak mesti harus tadi ya gizi buruk harus dikasih support atau ASI gitu untuk melihat memang kandungan kalau dia bisa masih memberikan ASI tetap ASI gitu tapi kalau memang dia istilahnya kita pengen ini kita konsulkan lagi ke dokter apakah yang bagus gitu karena kan memang ibunya ini bermasalah gitu jangan-jangan pas lagi saat makannya pun kan dia nggak bisa kalau ibu gizi buruk tuh nggak bisa langsung sama kayak kita makan dia harus ada kalau nggak salah tuh ada makanan cair dulu mau perbaiki gizinya nanti ada waktunya baru lama-lama bertahap kejar dulu baru nah ini kan ibunya udah keburu melahirkan gitu ya jadi kita kalau memang di rumah sakit konsulkan aja dok ini apakah cukup dari ASI ibunya gitu kalau memang tidak cukup ya udah ditambahkan gitu karena nanti kita lihat setelah menyusui gimana nih GDS bayinya gitu kalau GDS-nya tidak naik atau gimana ya pasti sama dokter nggak mau apa jadi ASI eksklusif juga lihat case by case gitu ya lihat kasusnya apakah jangan dipaksakan harus ASI eksklusif gitu ketika bayi besar gitu ya misalkan ibu dengan DM bayinya kan otomatis pas lahir kan bayinya langsung drop karena dia kan terputus dari aliran darah ibu. Sedangkan ASI ibu itu belum banyak gitu. Ketika diperiksa gula darahnya cenderung turun daripada dia hipoglikemi, pasti dokter akan memberikan. Karena keselamatan bayinya lebih utama dibandingkan kita harus memaksakan. Ketika nanti di ASI-nya ada banyak, baru nanti kita kasih ASI. Gitu. Baik, Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, tadi baik mungkin sudah terjawab ya. Ya, setuju Ibu dengan Ibu bahwa kita melihat kondisi bayinya. Kalau dengan ibunya gizi buruk, yang pastinya ASI adalah yang terbaik, support adalah sebagai tambahan. Akan tetapi kelihat kondisi kalau memang tidak memungkinkan untuk diberikan ASI, kondisi ibu juga dalam keadaan lemah dan kemudian bayi ini juga tidak dalam keadaan yang sesuaian, artinya prematur atau kondisi-kondisi dulu kita perlu konsulkan mungkin ke dokter anak ya Bu dalam hal ini supaya lebih bisa menjadi pertimbangan meskipun terus diberikan edukasi tetap meningkatkan gizi dan tetap memberi ASI mungkin sebagai tambahan aja supportnya ya Bu.
Iya. Baik, demikian Mbak Nela. Kita lanjutkan ke banyak banget yang antusias Ibu ya. Meskipun kita Alhamdulillah. keterbatasan waktu, tetapi kita coba menjawab dulu ya. Ini waktu kita sudah mulai mau habis. Baik, saya lanjutkan dari Puji Handayani, RSU Bunda Margonda. Tadi disampaikan IMD sebaiknya dilakukan selama 1 jam. Sedangkan kendala kami di lapangan saat tindakan persalinan operasi SC tidak dapat dilakukan selama 1 jam. Karena pertimbangan ruangan kamar operasi yang dingin dan tindakan operasi yang sudah selesai sebelum IMD selama 1 jam, pertanyaannya apakah IMD tersebut dikatakan berhasil atau IMD yang penting dilakukan, Bu? Jadi tidak lagi IMD berhasil atau tidak berhasil, tetapi IMD dilakukan atau tidak dilakukan. Maksudnya IMD-nya dilakukan atau tidak dilakukan. Demikian. Baik. Terima kasih. Jadi memang baik, terima kasih dari Kak Puji Rahayu, Ibunda RSU Bunda Margonda, yang pertanyaannya bagus banget. Kalau mungkin memang suhu OK-nya dingin atau PK-nya dingin, memang biasanya kalau dokter-dokter yang sudah paham tuh sebelum dia SC dia udah minta tuh. Jadi kan memang sebetulnya suhu OK itu bisa disetting ya, nggak panas tapi dia tetap lebih aman untuk melahirkan bayi gitu. Tapi kalaupun memang kondisinya terlalu dingin, kenapa kita patokannya sebetulnya 1 jam itu nanti sampai dia proses bayinya yang merangkak gitu ya, sampai dia mencari puting ibunya. Jadi memang IMD sendiri tidak langsung ditaruh di dada ibu, dia nanti ditaruh perut gitu, nanti dia proses gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, tetap sebaiknya dilakukan. Ya, nggak mesti harus 1 jam. Kalau di kita itu biasanya untuk yang SC kita patokin 30 menit gitu ya. Tapi kalaupun dalam 30 menit itu ada faktor kayak tadi ya, bayinya, kan kita tetap kenapa kita harus menemani, kita harus melihat apakah bayinya aman, tetap dilakukan IMD gitu. Kalau lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya, misalkan ibu bayinya hipotermi banget nih gitu ya, nggak mungkin, ya udah kita angkat aja. Yang penting dia sudah tadi sempat kita perkenalkan. Nanti ketika ibunya sudah turun dari OK, sudah dibersihkan gitu ya, ganti baju, kita kenalin lagi gitu, kita lanjutkan lagi, nggak apa-apa. Walaupun memang MD-nya nggak mencapai 1 jam gitu. Tapi yang penting kita sudah berusaha memfasilitasi gitu. Itu sih yang dilakukan kami di rumah sakit. Baik, Mbak Puji Handayani, apakah cukup jawabannya dari Ibu Andansari? Setuju saya untuk IMD di kamar operasi sebaiknya memang tidak terlalu lama karena ruangannya memang dikit, ruangannya dingin ya Bu. Artinya Iya. kita variasi saja. Nanti sesudah ibunya keluar dari kamar operasi di ruang RR bisa dilanjutkan kembali Iya, benar. untuk proses IMD-nya. Karena atau di tempat saya suka diperah ininya kolostrumnya menggunakan speed 1 cc. Jadi bisa diberikan juga seperti itu. Kecuali di rumah sakit Karolus ya, setahu saya dia disupport dengan sistem lampu tambahan. Jadi mungkin bisa. Tapi akan tetapi kadang-kadang kita berbenturan dengan dokter DPJP karena khawatir untuk bayinya kedinginan atau untuk proses pelaksanaan penyelesaian operasinya agak sedikit terganggu ya. Jadi artinya kita menyesuaikan saja. Benar. Dan bisa kita lanjutkan nanti di ruang RR atau nanti sesudah di ruangan perawatan. Mungkin begitu ya Bu? Iya benar Bu Holina. Baik Mbak Puji, terima kasih. Mungkin satu lagi nih ya Bu untuk terakhir ya. Baik. Bentar ya, ini waktu kita. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Miti Marhayu dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, izin bertanya Ibu tentang membersihkan payudara. Bagaimana cara kita mengedukasi pasien agar rutin melakukan apabila pasiennya sangat sensitif untuk melakukan hal tersebut? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih kepada Mbak Miti Rahmahayu. Sebenarnya saya kurang mengerti artinya sensitif itu apa ya? Sensitif. Maksudnya agak geli gitu kali ya Bu. Geli. Jadi kalau dibersihin gitu, jadi kayak yang kayak yang aduh gitu kan, ada yang kayak gitu keri ya Bu, namanya apa ya, keri ya, sensitif gelian gitu ya, gelian gitu ya. Ya memang breast care ini tidak boleh dilakukan di trimester pertama. Mama yang mendekati, kalau misalkan geli sih kita bisa edukasi ya ibu-ibu ya. Jadi ini bisa dilakukan kita sendiri atau bisa dilakukan dengan pasangan gitu. Jadi jadi kita bisa nih melibatkan pasangannya gitu. Makanya kenapa kita ketika ANC kita bawa suaminya, kita bawa anaknya, itu maksudnya biar kita bisa melakukan
edukasi ya, edukasi ke bapaknya dia siap jadi bapak yang siaga, edukasi ke anaknya biar dia siap nggak sibling nanti menerima adiknya lahir gitu ya. Nah ini juga ya tadi kalau dia belum bisa menerima, lakukan lagi pada saat INC berikutnya gitu. Jadi jangan mudah menyerah gitu. Nih kadang-kadang kan apalagi kalau kemarin tadi pada masa pandemi kita nggak bisa ketemu langsung, kan kita bisa telepon, bisa video call. Ini sebetulnya cara-cara kita menjaga klien kita gitu agar komunikasi kita tetap jalan. Gimana Bu, sudah dilakukan belum? Diingetin terus gitu sama bidannya. Kalau misalkan ibu geli atau gimana, tapi nanti kasihan kalau pas nyusu ini di sininya banyak kumisnya. Padahal itu mohon maaf, kan kotoran dari ibunya nempel di mulut bayinya ya, pasti teman-teman bisa ngelihat ya. Mas ngelihat, loh kok ini bayinya kumisan ya, ternyata kotorannya gitu. Iya Bu, jadi kita harus melihat banyak keuntungannya nih Bu gitu, lebih dekat. Jadi memang kesulitan kita kalau kita belum bisa dekat sama klien kita akan sulit memasukkan apa yang ada keinginan kita ke dia gitu. Sampai kita lebih banyak gali kelebihannya gitu ya. Jadi gimana caranya Ibu gelinya bagaimana, bagian apa yang geli gitu. Minimal dia misalkan nggak bisa, Bu, saya kalau disentuh langsung mules Bu, ngaden ya. Jadi mungkin bagian yang bersihannya itu disedikitin gitu, mungkin lebih ke bagian yang pijat masasnya gitu, tapi tetap yang proses itu kita lakukan. Kalau misalkan bisa, Ibu misalkan nggak punya waktu, pas lagi di kamar mandi aja, jadi udah disiapin tuh, misalkan ada minyaknya, Ibu sekalian mandi nih Bu, kalian gosok-gosok, itu putihnya jangan dikasih sabun gitu, karena kan banyak juga sabun yang kurang bagus ya, jadi membuat kering gitu puting sama areolanya. Itu nanti minyaknya itu dibersihin, jadi nggak perlu menyiapkan waktu khusus gitu, sambil mandi pun bisa gitu. Kan kalau setiap hari sambil mandi kan malahan enak gitu, jadi sedikit-sedikit jadi nggak banyak kotorannya gitu. Itu mungkin ya. Ya baik, Mbak Miti, kalau kita ketemu yang sensitif tersebut adalah kita memberikan edukasi aja ya. Jadi tambahan dari saya mungkin perlu kita kompres hangat dengan kapas atau BB oil, jadi tidak harus digosok-gosok, nanti dia akan melunak, kemudian tinggal kita tarik aja seperti itu, tidak harus memang banyak stimulasi. Kadang memang ada beberapa ibu yang tidak begitu nyaman mungkin ya Bu terhadap sentuhan atau gosok-gosokan, jadi mungkin bisa menggunakan kapas hangat atau BB oil, kita tempel saja di situ, nanti dia akan bersih, diulangin lagi sampai dengan atau di saat mandi ya dibersihkan menggunakan air gitu, dia akan melunak sehingga bisa dibersihkan. Itu bagi yang mungkin kita temui beberapa kotorannya yang agak banyak ya Bu, tapi kalau yang sudah bersih saya rasa sih bisa kita lanjutkan untuk menyusui. Baik Ibu, luar biasa ini untuk pertanyaan dan antusiasme terhadap kita sebagai konsultan bidan memberikan IMD, breast care, senam hamil, dan pelayanan pemberi ASI adalah menjadi, saya ambil intisari dan kesimpulannya ya Bu, bahwa menjadi penting adalah kita sebagai bidan tonggak ke depan untuk memberikan motivasi kepada Ibu tentang bagaimana IMD memberi ASI eksklusif, kemudian perawatan payudara, sehingga keberhasilan ini adalah nanti goals-nya adalah menurunkan angka stunting dan memberikan edukasi tentang gizi, ibu menyusuin, kemudian persiapan sebelum memberi ASI terhadap bayinya, dan faktor-faktor apa sih yang menjadi nanti penghambat terhadap proses pengeluaran ASI. Menjadi concern kita untuk kedepannya menjadi lebih bagus lagi dalam proses pemberian edukasi, sehingga kegagalan-kegagalan atau kurangnya informasi pasien-pasien kita dapat diminimalkan. Terima kasih Ibu atas waktunya yang luar biasa, sudah berbagi ilmu dan sharing bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Andansari, selamat siang. Sama-sama. Pantut sebentar ya Bu Holila. Ya, silakan Ibu. Kayaknya kalau buka dipakai belakangnya enggak, kayaknya masih ada yang ganjel. Iya. Siap, Ibu. Tadi saya juga sempat mau sapa-sapa tadi ya, kayaknya ada teman saya D3 ya, Bu Endah Nurilah ya.
bidan desa ya. Makasih mudah mau datang kumpul sama kita bareng-bareng. Saya juga minta maaf kalau misalkan dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Kita sama-sama masih belajar sebetulnya teman-teman semua ya. Sama-sama meningkatkan ilmu gitu ya. Beli genteng, beli kayu. Bidan cantik. Cakep. Bidan cantik, thank you gitu. Iya, cakep. Terima kasih. Makasih Terima Bu kasih Holila. Ibu. Baik.